Halo teman-teman Geoscience, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum geologi struktur, yaitu mengenai metode 3 titik. Namun, sebelum kita masuk ke sesi praktikum, alangkah lebih baik untuk tahapan pertama kita akan memahami mengenai teori dari metode 3 titik. Metode 3 titik juga biasa disebut dengan problema 3 titik, yang merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan perlapisan batuan, yaitu melalui 3 titik data yang terletak pada suatu perlapisan dengan litologi yang sama. Metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan kedudukan lapisan bawah permukaan. Nah, biasanya kita akan menggunakan data dari lubang bor, tetapi dengan syarat perlapisan tersebut belum terganggu oleh aktivitas struktur, sehingga deformasi pun belum terjadi pada perlapisan tersebut. Nah, dalam melakukan praktikum kali ini, metode 3 titik ini terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode proyeksi yang di sebelah kiri dan juga metode grafis yang di sebelah kanan. Yang pertama adalah metode proyeksi. Setelah kita mendapatkan soal, yang kita lakukan adalah kalkulasi. Nah, kalkulasi ini berkaitan dengan mengubah jarak sebenarnya menjadi jarak pada milimeter blok. Maka dari itu, di sini kita akan menggunakan skala. Nah, skala yang kita gunakan di sini adalah 1/10.000. Nah, jadi kan rumus skala itu adalah jarak pada milimeter blok dibagi jarak sebenarnya. Sehingga ketika kita ingin mencari jarak pada milimeter blok, maka yang kita lakukan adalah mengkalikan antara skala dikali dengan jarak sebenarnya. Misalnya, contoh yang pertama, jarak B terhadap A itu adalah 450 meter. Nah, langkah berikutnya setelah kita mengetahui jarak sebenarnya, kita konversi menjadi satuan yang kita gunakan pada milimeter blok, yaitu satuan cm. Nah, 450 meter ini kita ubah menjadi cm, sehingga mendapatkan hasil 45.000 cm. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja nilai skalanya dan jarak sebenarnya, maka kita perolehlah bahwa jarak B terhadap A pada milimeter blok adalah 4,5 cm. Nah, dengan cara yang sama, maka akan kita peroleh juga jarak C terhadap A itu sebesar 4 cm, elevasi titik A 1,75 cm, elevasi titik B sebesar 0,5 cm, dan juga elevasi titik C sebesar 1 cm. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan soalnya, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan sewaktu praktikum. Yang pertama ada milimeter blok, kemudian pensil, lalu penggaris, penghapus, dan juga busur derajat. Nah, setelah kita melakukan kalkulasi, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan menggambarkan posisi titik A, titik B, dan titik C berdasarkan nilai yang kita peroleh pada langkah sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita menentukan di mana arah utaranya. Jadi di sini ya, di sini adalah arah utaranya. Oke, di situ arah utara. Oke, berikutnya kita tentukan di mana titik A-nya. Di sini saya menggunakan titik di sini sebagai titik A. Ini adalah titik A. Mengapa kita menggunakan titik A yang pertama? Karena kalau kita lihat dari soalnya, titik B dan titik C itu ditentukan berdasarkan informasi dari titik A. Jadi yang pertama kali harus kita bikin atau kita buat adalah titik A. Nah, kemudian untuk membuat titik B, kita harus memperhatikan jarak dan arahnya dari titik A ini. Nah, dikatakan titik B itu terletak di north 200 derajat east dari titik A. Nah, ini kan utaranya di sini ya, ke arah atas ya. Nah, sehingga untuk menentukan 200 derajat dari titik A itu berarti utara ini kan sama dengan 0 derajatnya.
Nah, di sini 180. Berarti kita kurang 20 derajat lagi. Sekarang kita tentukan. Kita tentukan ya. Nah, 180 kemudian kita tambah 190, di sini 200 derajat. Nah, 200 derajat berarti titik B akan terletak di sepanjang garis ini. Nah, berikutnya sekarang kita gunakan penggaris untuk menentukan lokasi yang tepatnya dari titik B. Nah, berdasarkan kalkulasi kita tadi, titik B itu terletak, kalau pada milimeter blok ini dia 4,5 cm dari titik A. Nah, dengan memperhatikan jarak tadi, 4,5 cm. Berarti titik B terletak di sini. Ini adalah titik B. Kita hapus saja bagian bawahnya. Kemudian titik C itu terletak not 150 derajat dari titik A. Kayak tadi lagi caranya, north sebagai ini arah utara sebagai 0 derajat, kita hitung 150 derajatnya. 150 derajat terletak di sini ya. Nah, sekarang kita bikin di sini 150 derajat. Kita tarik garis. Nah, berdasarkan skala yang kita peroleh tadi, maka jarak titik A dan C itu pada milimeter blok adalah 4 cm. Sekarang tinggal kita hubungkan dan kita peroleh. Nah, di sini adalah titik C-nya. Nah, berikutnya setelah kita dapat titik A, titik B, titik C, sekarang tinggal kita hubungkan saja ketiga titik ini. Setelah kita membuat titik A, titik B, dan titik C, berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat garis K. Nah, garis K ini merupakan proyeksi dari ketiga titik ini, dan orientasinya adalah barat dan juga timur. Letaknya bebas, saya memilih di bawah sini. Yang penting dia di bawah segitiga ini, segitiga ABC. Seperti ini kita namakan sebagai garis K. Setelah kita membuat garis K, langkah berikutnya adalah kita memproyeksikan ketiga titik ini terhadap garis K. Caranya, kita bikin tarik garis lurus dari B ke garis K. Putus-putus. Nah, di sini adalah kita namakan sebagai titik B aksen. Di sini kita namakan sebagai garis C aksen. Dan di sini kita namakan sebagai garis A aksen. Setelah kita membuat titik A aksen, B aksen, dan C aksen, berikutnya kita akan memproyeksikan ketiga titik ini di bawah sini. Jadi ibaratnya ini sebagai pencerminan, hanya saja jaraknya tidak sama, karena di bagian bawah ini kita akan mempertimbangkan elevasi yang telah kita dapatkan pada langkah kalkulasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu, berdasarkan skala yang tadi kita hitung, maka titik B ini memiliki elevasi pada milimeter blok sebesar 0,5 cm. Berarti ini kan 0, ini nolnya, berarti di sini ini kita namakan sebagai B aksen 3, B aksen 2 maksud saya. Kemudian A memiliki elevasi 175 cm, 1,75 cm. 1,75 berarti di sini A. Ini sebagai A aksen 2.
dan C memiliki elevasi 1 cm. Letaknya di sini. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita menghubungkan ketiga titik proyeksi ini. Seperti ini. Setelah kita mendapatkan segitiga A aksen 2, B aksen 2, dan C aksen 2, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita menarik garis tegak lurus dari A aksen B aksen ini agar bertemu dengan titik C aksen 2. Caranya kita tarik aja garis ya. Ini tegak lurus. Seperti ini. Nah, titik ini kita namakan sebagai titik O. Nah, sehingga sekarang kita sudah memiliki garis O dan C aksen 2. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita memproyeksikan titik O ini terhadap garis AB. Jadi kita pakai menggunakan penggaris, tinggal kita luruskan saja sehingga dia bertemu di garis AB itu di sisi mananya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita namakan sebagai garis O aksen. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita menarik garis O aksen ini agar bertemu dengan titik C. Nah, garisnya ini kita panjangkan saja baik ke depan dan juga ke belakangnya. Seperti ini garisnya. Berikutnya yang dilakukan adalah kita memproyeksikan garis O aksen C ini terhadap titik A dan juga terhadap titik B. Hanya saja yang kita buat garisnya hanya di bagian belakangnya saja, bagian depannya tidak perlu. Nah, seperti ini titik A kita buat sehingga kita peroleh garis seperti ini. Kemudian titik B juga terhadap titik B nya. Seperti ini. Langkah berikutnya kita akan membuat garis M. Nah, garis M ini adalah garis yang merupakan tegak lurus dari garis O aksen C. Nah, jadi kita bikin di sini garis O aksen C, tegak lurusnya adalah seperti ini. Nah, ini disebut sebagai garis M. Nah, setelah itu kita akan membuat titik B aksen 3 dan C aksen 3. Nah, caranya adalah untuk titik B aksen 3 kita akan menghitung selisih dari elevasi A dan B. Kemudian untuk C aksen 3 kita akan menghitung selisih elevasi dari A dan C. Setelah kita mendapatkan hasil selisihnya nanti, kita akan meletakkannya di sisi barat dari garis M-nya. Langsung saja untuk yang pertama kita akan menentukan titik C aksen 3 dengan menghitung selisih antara elevasi A dan C. Sebagaimana kita ketahui, A itu 175 meter dan juga C adalah 100 meter. Sehingga A dikurang C itu sama dengan 75 meter. Kita gunakan skala 1/10.000, maka kita peroleh bahwa jaraknya adalah 0,75 cm. Jadi kita letakkan di sini C 0,75-nya, C aksen 3 di sini.
Ini sebagai C aksen 3. Mengapa kita letakkan C aksen 3 di sini? Karena ini merupakan perpanjangan dari garis C. Nah, untuk garis B-nya, untuk titik B aksen 3-nya, A itu 175 meter, B itu adalah 50 meter, sehingga selisihnya adalah 125 meter, dan dengan skala 1/10.000 maka diperoleh jaraknya pada mm blok adalah 1,25 cm. Kita hitung saja. Posisinya seharusnya berada di sini. Berikutnya, setelah kita mendapatkan titik C aksen 3 dan B aksen 3 berdasarkan selisih elevasinya, langkah berikut yang kita lakukan adalah kita menghubungkan kedua titik ini agar bertemu dengan garis M yang memotong pada garis A. Jadi kita temukan di sini, ibaratnya ini sebagai puncaknya. Jadi harus bertemu dengan titik ini. Kita hubungkan saja seperti ini. Setelah kita membuat garis M dan garis dari titik B aksen 3 dan C aksen 3, berikutnya kita akan membuat sudut alfa dan juga sudut beta. Nah, sudut alfa di sini akan menunjukkan nilai dari dip perlapisan batuan, dan sudut beta ini akan menunjukkan nilai dari strike perlapisan batuan. Nah, di sini untuk menentukan sudut alfa, yang kita lakukan adalah kita mengukur sudut yang dibentuk antara kedua garis ini. Jadi di sini kita tulis dulu terlebih dahulu, ini ada sudut alfa. Nah, sudut alfa kita ukur sudutnya berapa derajat. Nah, kalau kita lihat di sini dia berada di 16 derajat ya. Jadi kita tulis saja di sini alfa sama dengan dip sama dengan 16 derajat. Nah, sedangkan untuk menentukan sudut betanya, kita harus meneruskan garis yang dibentuk antara garis C aksen dan C ini ke arah utara. Jadi lurus garisnya. Kita bikin terlebih dahulu garis ini. Nah, setelah itu sudut yang terbentuk antara garis ini dan juga garis ini akan disebut sebagai sudut beta. Nah, sekarang kita tinggal mengukur berapa derajat saja menggunakan busur. Kita lihat ya, teman-teman. Ini berarti sekitar 105 derajat. Ya, berarti beta sama dengan strike sama dengan 105 derajat. Sehingga notasinya menjadi north 105 derajat, east dengan dip 16 derajat. Berikutnya kita akan menggunakan metode grafis. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahannya, yang kita lakukan sekarang adalah sama halnya dengan yang metode proyeksi, yaitu kita juga akan melakukan kalkulasi. Nah, karena soal yang kita gunakan adalah sama, maka dari itu kalkulasi tidak saya ulang lagi. Setelah kita melakukan kalkulasi, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan menentukan titik A, titik B, titik C itu berada di mana sih. Di sini karena titik A itu adalah titik patokan, maka di sini kita bisa meletakkannya sembarang saja. Dan di sini saya meletakkan ini sebagai titik A. Kemudian untuk menentukan titik B dan titik C, caranya sama dengan pada tahap proyeksi, yaitu memperhatikan jaraknya dan juga arahnya.
Setelah kita mendapatkan segitiga A, B, dan C, langkah berikutnya yang kita lakukan, kita akan menentukan di mana lokasi titik D. Nah, di sini titik D itu nantinya akan berada pada antara garis A dan B di sini. Nah, untuk menentukan lokasi titik D, kita bisa menggunakan perbandingan jarak B dan D nantinya. Nah, rumusnya itu sendiri adalah TA dikurang TB per TC dikurang TB sama dengan jarak AB dibagi jarak BD. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya atau nilai-nilainya sudah diketahui dari soal. Setelah kita melakukan perhitungan jarak BD, maka diperoleh jaraknya itu 1,8 cm. Nah, sekarang tinggal kita plot saja jarak BD itu 1,8 cm. Kita menggunakan penggaris. Di sini 1,8 cm. Nah, kurang lebih itu seharusnya lokasi titik D itu berada di sini. Ini adalah dinamakan sebagai titik D. Setelah kita mendapatkan titik D, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita menarik garis dari titik D ini agar bertemu dengan titik C. Nah, tinggal kita tarik saja garisnya di sini. Kita bikin panjang saja. Nah, seperti ini. Ini mungkin panjang. Langkah berikutnya, setelah kita membuat garis CD, kita akan membuat garis M. Nah, garis M ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis CD. Jaraknya bebas dari garis AB ini, bebas. Ini adalah garis M. Setelah kita membuat garis M, berikutnya kita akan membuat titik B aksen dan juga C aksen. Nah, caranya hampir sama dengan cara yang proyeksi tadi, yaitu dengan mempertimbangkan selisih elevasinya.
Berdasarkan metode grafis dan juga metode proyeksi, kita mendapatkan orientasi perlapisan yang meliputi strike dan dip yang sama, yaitu 0 105 derajat is untuk strike dan 16 derajat untuk dip.